wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi pengelolaan kelas digital. Saya Anissa Mutiara, saya Sylvie Pujadi Snawati, dan saya Karina Fatmasari. Selamat menyaksikan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu tentang pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas ini adalah seluruh upaya guru untuk menciptakan kondisi belajar yang tertib, nyaman, dan kondusif, baik dari segi fisik, sosial, maupun psikologis. Di sini tugas guru meliputi menata lingkungan belajar agar mendukung fokus siswa, menjaga hubungan sosial yang positif antar peserta didik, memberikan aturan dan rutinitas yang jelas, serta mengatasi gangguan belajar agar proses pembelajaran tetap efektif. Tujuannya adalah agar seluruh siswa dapat belajar secara optimal tanpa hambatan berarti. Apa sih kelas digital itu? Nah, kelas digital merupakan bentuk pembelajaran yang memanfaatkan perangkat dan teknologi digital untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Dalam kelas ini, seluruh proses mulai dari penyampaian materi, interaksi, penugasan, hingga penilaian dikelola melalui platform digital, sehingga pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan mudah diakses. Dalam penerapannya, kelas digital ini memiliki dua model utama. Yang pertama ada sinkronus atau pembelajaran langsung, di mana model ini dilakukan pada waktu yang sama antara guru dan siswa. Contohnya melalui Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, atau Edmodo. Nah, kelebihannya, guru dapat memberi penjelasan secara real time. Lalu siswa bisa langsung bertanya ketika ada bagian yang tidak mereka pahami. Dinamika kelas juga lebih terasa karena terjadi komunikasi dua arah. Lalu yang kedua ada asinkronus atau pembelajaran tidak langsung. Jadi model ini tidak mengharuskan guru dan siswa hadir pada waktu yang sama. Biasanya memanfaatkan LMS seperti Moodle atau Google Classroom, video pembelajaran, forum diskusi, atau modul digital. Nah, kelebihannya siswa bisa belajar dengan kecepatan masing-masing, lalu materi bisa diulang kembali kapan saja, ataupun mendukung pembelajaran mandiri yang lebih dalam. Lalu yang selanjutnya ada pengelolaan kelas digital. Nah, pengelolaan kelas digital ini adalah proses mengatur dan mengorganisasi pembelajaran menggunakan perangkat dan media digital. Fokus utamanya bukan hanya teknis, tetapi juga kualitas interaksi dan alur pembelajaran. Beberapa komponen pentingnya meliputi interaksi digital untuk memastikan komunikasi antara guru dan siswa tetap aktif melalui chat, video meeting, dan forum diskusi. Lalu kontrol kelas untuk mengatur jadwal, pembagian materi, pemberian tugas, pengelompokan siswa, serta aturan kelas digital. Lalu kolaborasi memanfaatkan fitur seperti breakout room, dokumen kolaboratif, atau diskusi kelompok daring. Lalu pemantauan aktivitas ini mengecek kehadiran, partisipasi, perkembangan tugas, dan hasil belajar secara berkala melalui sistem digital. Dengan pengelolaan yang baik, kelas digital ini tidak hanya menjadi tempat menyampaikan materi, tetapi juga membangun koneksi, kerjasama, dan ritme belajar yang teratur meskipun berlangsung secara daring atau hybrid. Mengapa sih kelas digital ini penting? Nah, kelas digital ini semakin relevan karena memberi banyak manfaat bagi guru dan siswa. Di antaranya, ada akses belajar yang lebih fleksibel, di mana siswa dapat belajar kapan saja dan dari mana saja. Materi video dan tugas bisa diakses ulang sehingga membantu siswa yang butuh pengulangan. Lalu ada juga penggunaan media interaktif, yaitu platform digital menyediakan banyak media seperti video, kuis online, animasi, dan simulasi. Nah, ini membuat pembelajaran lebih menarik dan meningkatkan keterlibatan siswa. Lalu ada adaptif dan personal. Guru ini dapat memberikan materi yang berbeda sesuai kebutuhan siswa, memantau perkembangan belajar secara langsung, dan menyesuaikan strategi mengajar berdasarkan data yang tersedia dari platform digital. Secara keseluruhan, kelas digital ini membantu pembelajaran menjadi lebih modern, efisien, dan relevan dengan kebutuhan generasi saat ini. Selanjutnya saya akan
menjelaskan mengenai perbedaan antara kelas tradisional dengan kelas digital. Aspek yang pertama yaitu interaksi. Pada kelas tradisional, interaksi terjadi secara tatap muka langsung. Guru dapat membaca ekspresi maupun emosional siswa secara real time. Sedangkan kelas digital, interaksi bisa dilakukan secara sinkron melalui video conference atau asinkron melalui forum atau chat. Waktu biasanya lebih fleksibel, namun kedekatan emosional biasanya berkurang. Lalu aspek yang kedua yaitu sumber belajar. Pada kelas tradisional biasanya menggunakan buku cetak, modul, LKS, atau materi fisik lainnya. Sedangkan digital menggunakan e-book, infografis, video pembelajaran, atau sumber online lainnya yang lebih variatif dan interaktif. Yang ketiga, aspek fleksibilitas. Pada kelas tradisional, kegiatan belajar biasanya terjadwal di ruangan kelas pada jam tertentu. Namun kelas digital, pembelajaran dapat diakses kapan saja, di mana saja, sehingga kelas tersebut tuh cocok untuk siswa dengan kondisi yang beragam. Yang keempat, penilaian. Pada kelas tradisional, penilaian cenderung berupa tes tulis atau portofolio fisik. Pada kelas digital, penilaian berbentuk online seperti kuis, e-portfolio, atau tugas digital yang lebih bervariasi dan dapat dinilai secara otomatis. Dalam kelas digital, guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi tetapi memiliki beberapa peran penting. Yang pertama, fasilitator. Guru menyediakan bimbingan, sumber belajar, dan memfasilitasi siswa untuk mencari informasi secara mandiri. Guru juga membantu mengarahkan siswa untuk belajar. Yang kedua, moderator. Guru mengelola kelas diskusi, memberikan kesempatan siswa untuk berbicara, serta menjaga agar diskusi tetap fokus pada tujuan pembelajaran. Yang ketiga, motivator. Guru memberikan dorongan mental dan semangat agar siswa tetap berpartisipasi aktif, disiplin, dan tidak mudah bosan walaupun belajar melalui layar atau secara online. Yang keempat, evaluator. Guru melakukan penilaian terhadap proses dan hasil belajar melalui tugas digital, kuis, rubik, maupun observasi aktivitas siswa secara daring. Ini adalah beberapa platform yang bisa digunakan dalam mengelola kelas digital. Yang pertama, Moodle, Platform Learning Management System (LMS) yang lengkap untuk membuat kelas online, memberikan tugas, memberikan materi, dan penilaian. Yang kedua, Google Classroom. Ini banyak digunakan oleh sekolah karena mudah, terintegrasi dengan Google Drive, dan mendukung kolaborasi dengan siswa. Yang ketiga, Microsoft Teams. Ini tidak hanya untuk meeting, tetapi juga menyediakan fitur kelas digital, pengumpulan tugas, dan komunikasi formal. Yang keempat, ada Google Meet. Media ini melakukan pertemuan tatap muka secara sinkron dengan siswa. Yang kelima, ada Edmodo, platform pembelajaran yang menyerupai media sosial untuk berkomunikasi antara guru dan siswa dan berbagai materi. Yang keenam, ada Quizzes, aplikasi untuk membuat kuis interaktif yang menyenangkan dan cocok untuk evaluasi pembelajaran secara real time. Meskipun kelas digital memiliki banyak kelebihan, namun terdapat berbagai tantangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, keterbatasan akses internet dan perangkat. Tidak semua siswa memiliki perangkat memadai atau koneksi stabil sehingga proses pembelajaran bisa terhambat. Yang kedua, kurangnya keterampilan digital guru dan siswa. Sebagian guru dan siswa mungkin masih kesulitan untuk menggunakan fitur-fitur aplikasi secara online. Yang ketiga, kualitas interaksi masih rendah. Karena tidak bertemu secara langsung, hubungan emosional tuh bisa menurun, partisipasi juga bisa lebih pasif, dan keterlibatan siswa tidak terlalu maksimal. Yang keempat, kesulitan menilai autentik. Guru sulit menilai kemampuan sebenarnya karena pada potensi siswa menyontek atau meminta bantuan orang lain secara daring itu sangat besar. Yang kelima atau yang terakhir, distraksi perangkat lain. Siswa mudah terdistraksi oleh game atau media sosial karena aktivitas dilakukan secara online atau dari menggunakan handphone.
Dalam era pembelajaran digital ini, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi guru juga berperan sebagai desainer pembelajaran yang harus mampu menciptakan pembelajaran interaktif dan juga bermakna. Oleh karena itu, guru dapat menerapkan beberapa strategi sebagai berikut untuk menjaga kelas digital tetap kondusif dan juga interaktif. Yang pertama, guru dapat merancang pembelajaran interaktif dengan menggunakan beberapa video pendek, simulasi, permainan edukatif, dan juga kuis interaktif untuk memastikan seluruh siswa terlibat aktif. Kemudian yang kedua, guru harus dapat menetapkan aturan yang jelas, terutama terkait etika digital dan juga tata tertib di ruang virtual. Contohnya, ketika guru sedang menjelaskan, siswa tidak boleh menyalakan mikrofon, atau ketika siswa akan berpendapat atau menjawab pertanyaan, siswa harus terlebih dahulu menekan tombol raise hand. Yang ketiga, guru dapat menggunakan gamifikasi yang berisi poin, leaderboard, dan badge untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang keempat, guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, memberikan option materi, cara belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Kemudian, yang kelima, terakhir, guru harus melakukan evaluasi dan monitoring serta memberikan feedback kepada siswa secara tepat, cepat, dan juga secara personal. Selanjutnya, pengelolaan perilaku siswa di kelas digital dengan pengelolaan perilaku siswa di kelas tatap muka memiliki pendekatan yang sedikit berbeda. Di kelas digital, guru ditekankan untuk dapat membangun komunikasi yang terbuka dan memberikan arahan yang konsisten kepada siswa. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, guru dapat membuat buku panduan etika digital yang mudah dipahami agar siswa dapat memahami batasan dan kewajiban mereka selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang kedua, guru harus melakukan pengawasan dan pemantauan saat aktivitas belajar, misalnya saat aktivitas diskusi, mengerjakan kuis, atau ketika siswa mengakses materi. Nah, di sini guru akan melihat apakah ada siswa yang terkendala dan apakah pembelajaran berjalan dengan efektif. Kemudian yang ketiga, guru harus memberikan penguatan positif kepada siswa, memberikan apresiasi sederhana seperti pujian, badge, atau catatan motivasi yang dapat meningkatkan disiplin siswa. Dan yang keempat, jika siswa melakukan kesalahan, guru harus tetap dapat menegur ya, tetapi dengan cara yang humanis dan juga edukatif, karena di sini prinsipnya untuk membimbing siswa memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Nah, untuk mengatasi berbagai tantangan di kelas digital, guru tentunya harus dapat menghadirkan solusi yang inovatif dan juga efektif. Nah, dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama ada blended learning. Di sini, guru dapat menggabungkan pembelajaran online dengan tatap muka yang efektif namun tetap personal. Kemudian, ada microlearning. Nah, di sini guru dapat memanfaatkan e-modul interaktif yang berisi materi, latihan, video pembelajaran, kuis, serta hyperlink untuk eksplorasi lebih luas. Kemudian, yang ketiga, guru dapat memanfaatkan AI dan platform-platform edukatif seperti EducaPlay, EduCandy, WordWorld, dan lain sebagainya untuk membantu siswa memahami materi lebih baik. Yang keempat, guru harus dapat membimbing siswa untuk menguatkan literasi digital mereka agar siswa dapat menyaring informasi yang relevan dan juga akurat. Kemudian yang keempat, inovasi juga perlu dilakukan pada infrastruktur digital seperti koneksi internet yang memadai, perangkat yang memadai, serta kemudahan akses belajar. Kesimpulannya, pengelolaan kelas digital merupakan upaya guru dalam mengatur proses belajar melalui platform dan media digital agar pembelajaran dapat terstruktur. Dengan menetapkan aturan yang jelas, memonitor aktivitas siswa, melakukan pengawasan, membangun komunikasi yang terbuka, serta memanfaatkan fitur-fitur pembelajaran yang interaktif, guru dapat menciptakan kegiatan pembelajaran daring yang kondusif dan juga efektif. Nah, pengelolaan kelas digital yang baik adalah pengelolaan kelas digital yang dapat memastikan seluruh siswanya dapat tetap fokus dan terlibat aktif meskipun tidak berada di ruang kelas fisik. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.